Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tips-tips penting seputar Google Classroom. Kenapa dikatakan penting? Karena bagi kita yang sering menggunakan Google Classroom, nanti kita akan mengetahui alur atau proses kerja dari Google Classroom secara keseluruhan, sehingga akan cepat dan mudah kita dalam memahaminya. Kalau sudah mahir, kita akan tahu kalau ada kendala yang akan dihadapi, jadi kita bisa mengatasinya sendiri. Dan tip-tip ini bisa untuk mempermudah pekerjaan kita dan mempercepat juga. Langsung saya praktekkan. Yang pertama, kita akan membuat soal Google Form yang akan kita masukkan ke Google Classroom. Misalnya untuk ulangan atau tes dari Google Form yang sudah kita buat dari Google Drive. Nah, ingin kita tampilkan, kita tugaskan di Google Classroom. Bagaimana caranya? Kita klik menu tugas ini di Google Classroom, terus kita klik buat, ya. Kita pilih yang tugas. Nah, saya kasih tips lagi untuk mengetikkan perintahnya. Kita tidak usah mengetikkan menggunakan keyboard atau tangan, ya. Bagi yang nggak punya, ya mohon maaf. Bagi yang susah menggunakan tangan, langsung saja kita gunakan suara kita. Jadi kita mengetiknya menggunakan suara. Caranya kita pasang add-on atau ekstensi Chrome, ya, melalui web store kita unduh. Nanti kita pasang add-onnya. Nama add-onnya adalah voice in voice typing. Ini fungsinya untuk mengetik menggunakan perintah suara. Kita pasang, ya, ekstensinya, lalu kita pin. Klik pin, nanti akan muncul tombol mikrofon seperti ini. Cara menggunakannya adalah tinggal kita aktifkan kursornya atau pointernya, baru kita klik, tekan tombol mic-nya, nanti akan berubah merah. Kalau sudah berubah merah, tinggal kita rekam suara kita. Kalau sudah, kita klik lagi untuk mengakhirinya. Oke, kita klik untuk mulai merekam. Misalnya judulnya soal ulangan harian 1. Soal ulangan harian 1. Nah, ini sudah ada langsung. Begitupun petunjuknya bisa kita gunakan perintah suara, ya. Silakan kerjakan ulangan di bawah ini, ya. Nah, untuk membuat soal Google Form bisa langsung kita buat di Google Classroom ini. Langsung kita klik buat Google Form, kemudian kita klik, ya. Kalau kita belum buat, seandainya kita sudah punya soal, langsung saja kita tambahkan melalui lampiran ini. Nah, di sini ada dua pilihan, ada Google Drive, ada link. Nah, di sini perbedaannya, apabila kita menggunakan akun G Suite, kita bisa menggunakan pilihan Google Drive ini. Kelebihannya apa? Nanti kita di sini bisa mengimpor nilai secara otomatis. Nilai dari Google Form itu dimasukkan di Google Classroom. Caranya nanti hanya klik sekali tombol atau satu tombol, semua siswa sudah bisa diberi nilai tanpa harus mengetik satu persatu. Nah, kalau menggunakan akun biasa, kita hanya bisa menggunakan link ini, kita tempel linknya di sini, ya, link Google Form-nya. Tapi kita tidak bisa mengimpor nilai. Nah, itulah perbedaannya. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah mendapatkan akun belajar.id dari pemerintah, bersyukurlah dan gunakan, ya. Baik, langsung saya praktekkan. Saya menggunakan akun Google G Suite. Kita klik Google Drive, kita pilih drive saya atau drive bersama. Nah, saya pilih yang terbaru aja, yang baru saya buat, saya masukkan. Terus di sini nanti muncul mode terkunci di Chromebook. Kalau kita aktifkan mode terkuncinya, maka ini responden tidak dapat membuka aplikasi tab, ya.
tab atau aplikasi lain saat mengikuti kuis ini. Nah, kalau pengimpuran nilainya kita aktifkan, kita centang, maka nanti bisa mengimpor nilainya ya. Kalau sudah, nah di sini saya buat tenggat waktunya ya. Ini juga merupakan tip. Kita kasih tenggat waktunya misalnya besok ya. Jamnya bisa kita beri misalnya 10.00. Nanti kalau kita berikan tenggat waktu, kalau ada siswa yang sering terlambat ngirim, maka nanti akan ada keterangan otomatis diserahkan terlambat. Dan nanti kita tahu siswa-siswa yang sering terlambat ya mengerjakan soal atau yang tidak mengerjakan, nanti ada keterangan otomatis tidak ada, artinya tidak mengumpul, tidak ngirim. Kalau tepat waktu maka diserahkan ya tepat waktu. Oke, kalau sudah bisa kita gunakan juga jadwalkan. Seandainya kita menjadwalkan untuk pelajaran atau kuis di masa yang akan datang, misalnya untuk minggu depan atau hari depannya lagi, kita klik jadwalkan. Kalau kita klik jadwalkan, maka nanti tugas ini akan muncul di Google Classroom siswa pada saat tanggal tersebut yang kita jadwalkan. Jadi kalau belum pada saat waktunya, hari hanya, maka tugasnya belum muncul. Nah, kalau sudah, kita tugaskan. Langsung kita eksekusi tugasnya. Di sini saya berperan sebagai siswa ya. Nah, saya akan gunakan akun lain. Nah, saya buktikan yang pertama ini akun Gmail biasa ya, ini domainnya @gmail.com. Kalau kita klik menggunakan akun biasa, nah muncul hanya Google Drive saja, simbol atau logo Google Drive. Kalau kita klik, maka tidak bisa mengaksesnya Google Formulir. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya gunakan akun G Suite, klik, nah dia bisa mengerjakannya. Oke, kita kerjakan. Ini pura-puranya ya, contoh. Nah, Anda sudah menjawab. Anda hanya dapat mengisi formulir ini sekali. Coba hubungi pemilik formulir ini jika menurut Anda hal ini adalah kesalahan. Nah, ini ada settingannya ya di settingan di Google formulirnya yang lebih dari satu kali ya. Batasi tanggapannya batasi tanggapannya hanya sekali. Kita lihat. Nah, di sini soalnya. Nah, ini kita buka settingannya, kita nah ini kalau kita gunakan apa tadi pengumpulan nilai otomatis. Berarti settingan Google Form-nya kalau sudah pernah kita menjawab sekali, maka tidak bisa menjawab dua kali karena ini akan membatasi ke satu jawaban. Padahal tadi settingan ini saya kosongkan. Nah, gara-gara saya tadi centang tombol pengimpuran nilai, maka ini settingan Google Form-nya berubah sendiri secara otomatis mengikuti Google Classroom tadi ya. Nah, oke, kita simpan. Kita coba lagi. Kita klik. Nah, bisa sekarang. Yang tadi kan nggak bisa ya. Oke, kita isi. Ini contoh saja. Kita kirim. Kalau sudah terkirim, nanti jawaban dikirimkan dan tugas ditandai selesai. Ini nanti otomatis kalau kita buka tugasnya, ini kan masih ditugaskan. Beberapa menit kemudian otomatis tanpa klik nanti tugasnya otomatis diserahkan. Kita tunggu ya.
Itulah kelebihannya ya. Nah, ini rubah sendiri statusnya ya. Kalau akun biasa kan nanti kita harus klik manual tandai sudah selesai. Dan kita juga bisa langsung buka tugas ya dari soal Google Form-nya. Oke, kita kembali ke guru ya. Saya berperan sebagai guru, saya lihat tugas. Nah, di sini ada import nilai kan. Nah, kebetulan sini siswanya hanya satu sebagai contoh. Ada yang lain akun bukan Jesuit. Nah, saya akan mengisi nilai ini otomatis ya dengan import nilai. Ngambil dari Google Form nilainya ya, dari spreadsheet. Nah, dari spreadsheetnya sudah kita aktifkan, sudah kita buat. Nah, nilainya ini ya. 100 skornya 100. Oke. Nah, kalau 1-2 orang kan harus mengetikkan satu-satu mungkin nggak memakan waktu, tapi kalau siswanya banyak, nah ini akan memakan waktu. Oke, kita klik import nilai. Nah, kan otomatis terisikan nilainya. Nah, itulah kelebihannya. Berikutnya kita misalnya di tugas ini, lihat tugas, bisa batalkan pengiriman ya. Artinya kalau kita batalkan pengiriman yang sudah kita kirim bisa kita tarik kembali dan kita bisa mengirim dengan tugas lain. Kalau tanda sebagai selesai artinya ulangan Google Formulir ini sudah kita isi. Ini kalau menggunakan akun biasa ya. Tadi kan otomatis muncul kalau menggunakan akun Jesuit. Oke, langsung ke sini lagi. Nah, kita bisa melihat kemana ini? Historinya. Lihat histori ini untuk melacak riwayat dari masing-masing siswa. Misalnya diserahkan jam berapa, pengiriman dibatalkan, diserahkan jam berapa, total poin. Nah, kita bisa lihat historinya. Ya, diserahkan terlambat dan sebagainya. Nah, ini kan nanti bisa kita screenshot sebagai bukti, misalnya untuk bukti akademis. Kita tutup. Berikutnya ya, nah ini sudah. Saya ingin buat tugas lagi, namun tugasnya ini berbeda. Tugasnya saya akan membuat tugas menggunakan Google Slide atau Google Dokumen atau Google Sheet. Tugasnya ini nanti setiap siswa akan diberi satu buah masing-masing template, bisa Google Dokumen, Google Slide atau Google Sheet yang harus diisi oleh masing-masing siswa sendiri, dan ini dibuat otomatis. Jadi syaratnya kita buat dulu template-nya satu. Setelah kita buat, misalnya kita buat di Google Slide. Nah, slide-nya misalnya saya contohkan Google Slide-nya. Nah, misalnya ini tugas 1, tugasnya itu kita namai tugas 1. Ini contoh aja soalnya. Berilah animasi shape di bawah ini dengan gerakan maju ke kanan. Nah, ini perintahnya, suruh siswa menggerakkan, menganimasikan bentuk ini maju ke kanan. Nah, ya. Ini template yang sudah kita buat di Google Drive. Nah, ingin kita berikan kopiannya ke setiap siswa yang ada di Google Classroom sebagai buku tugasnya atau LKS-nya atau apanya yang harus diisi langsung di sini, tetapi dengan namanya masing-masing, namanya sendiri. Misalnya tugas 1 namanya siapa, tugas 1 namanya siapa, otomatis namanya oleh Google Classroom ini sendiri muncul dan otomatis membuat kopiannya ya, tanpa harus kita buat satu persatu. Caranya langsung kita buat lagi, misalnya judul tugas 2, kita beri
Tugas 2. Kerjakan tugas ini. Nah, caranya kita tambahkan Google Drive, misalkan ya kita cari ini ya, kita sisipkan. Nah, di sini ada keterangannya siswa dapat melihat file. Siswa dapat mengedit file. Nah, siswa dapat mengedit file ini untuk berkolaborasi satu file untuk kelompok, untuk lebih dari satu orang. Karena kalau siswa dapat melihat hanya dapat melihat saja ya, tanpa bisa mengeditnya, modifikasinya. Nah, saya contohkan di sini akan buat salinan untuk setiap siswa. Kita lihat, kita buktikan dulu. Nah, di siswa, nah ini saya klik siswa, belum ada tugas ya, belum ada tugas baru. Nah, saya klik buat salinan untuk setiap siswa. Kita klik saja, gampang. Nah, terus kita tugaskan. Nah, kita klik di siswa ya. Kita klik, kita refresh. Masuk lagi ke tugas ya. Nih, tugas 2 ya. Oke, misalnya tugas 2 kita klik, nah kita buka atau lihat tugas. Nah, ini muncul Google Slide-nya. Atau bisa juga Google Dokumen atau Google Sheet. Misalnya kita buka ya. Ini sudah atas nama sendiri, nama siswanya dan tugasnya. Kita buka. Nah, ini sudah ada. Tadi kan belum ada nama siswanya kan? Nah, seperti ini. Oke, kita buktikan yang akun lainnya, siswa yang lain. Ini misalnya ya. Kita klik. Kelasnya, tugasnya, kita klik. Lihat tugas. Oke, kita lihat. Nah, langsung atas nama dia sendiri kan. Nah, iya. Nah, itulah ya. Nah, dan folder-folder ini ya, Google Slide ini otomatis ada di Google Drive dalam sebuah folder ya. Ini mohon maaf lelet jaringannya. Oke. Kita tunggu ini ngehang ya. Oke. Mungkin berat ya. Oke, harap sabar ya. Nah, ada di sini ya di folder classroom.
jaringannya terganggu ya, sinyalnya internetnya ini. Nah ya, mulai lagi. Jadi saya buka drive-nya, saya klik drive saya. Classroom ya. Nah, di sini ya. Buka misalnya. Nah, ada di sini tugas 2 ya. Nah, ada kan? Saya contohkan ya. Saya tutup dulu biar nggak berat ini laptopnya. Gampang apa? Down. Oke. Saya contohkan ini kerjakan ya. Oke. Ya. Misalnya ini saya pura-pura ngerjakan ya. Nah, sampai sini. Oke, kita tutup. Langsung ke sini, saya ingin gurunya melihat tugas 2 ini ya. Kita lihat tugasnya. Nah, ini ya yang sudah ngerjakan kelihatan ini. Nah, oke, ini kan yang lain belum ngerjakan. Oke, kita lihat di sini. Nah, untuk menyerahkannya tinggal kita klik tombol serahkan di siswanya. Nanti kalau diserahkan, nanti di gurunya akan muncul diserahkan. Nah, ini kan baru ditugaskan, belum mengumpulkan. Kita klik aja serahkan. Serahkan. Nanti di gurunya akan muncul. Nah, kita refresh ya. Nah, tinggal kita beri nilai ya. Ya, nilainya 80. Apakah sudah muncul belum di siswanya nilainya? Belum ya. Nah, kita ke refresh ini belum muncul nilainya. Kenapa? Karena belum kita kembalikan, belum kita serahkan nilainya. Caranya untuk mengumpulkan nilai, klik tanda 3 ini kita kembalikan. Nah, siswa akan diberitahu nilainya ya, kembalikan. Nah, tapi sebelum mengembalikan kita rekap dulu nilainya ya. Tapi ada juga keterangannya di sini. Ya. Oke, kita cek di sini, kita refresh. Ini akan berubah nilainya nanti. Kalau sudah dinilai oleh guru, nah 80. Nah itu ya, banyak tip-tip yang kadang kita tidak tahu. Nah, ya ini sudah juga ya, sudah dinilai ya ini ya, sudah dinilai. Oke, langsung kita ke mana ya, sini, kembali ke menu tugas ya, kembali ke menu tugas. Nah, tugas 2 ya, kita ikut tugas 1 ini. Kita lihat, kita lihat ini. Nah, di sini ada tanda settingan ya. Di sini kan muncul siswa-siswanya yang sudah menyerahkan, yang sudah dinilai ya. Caranya kalau kita ingin mengimpor nilai, ini nilai dalam bentuk spreadsheet ya. Nah, kita klik salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Kita klik ya. Nanti nilai-nilai ini akan
masuk ke Google Spreadsheet ya. Nah, ini nilainya ya, yang sudah dapat nilai. Coba kita beri nilai yang lain ya, tugas 2 ini. Kita cek tadi. Seperti ini ya. Nah, kalau kita buat lagi import nilai, nah kita lihat ini kan tugas soal ulangan harian 1 ya. Nah, kenapa ini belum masuk ke daftar nilai? Nah, tugas soal ulangan harian ini karena ininya belum kita kembalikan dan belum masuk ke daftar-daftar siswa yang sudah dinilai. Caranya kita kembalikan, klik kembalikan. Nah, jadi jangan lupa kita kembalikan dulu. Nah, nanti masuk di sini kan ke dinilai. Terus kita import lagi nilainya. Nah, salin semua nilai. Nah, ada kan nilainya ini. Nah, 100. Nah, jadi kalau kita setiap mengimpor nilai ke dalam spreadsheet, maka akan dibuatkan spreadsheet baru. Jadi nilai kelas 7 ini ada 2 dokumen. Nah, ini dokumen ini dan dokumen ini. Kalau kita ngimpor lagi nilai, jadi setiap kali kita salin semua nilai atau menyalin nilai ke Google Spreadsheet, maka akan membuat daftar nilai baru atau file baru, Google Spreadsheet baru. Jadi usahakan ya kita atur untuk salin nilai ini, jangan numpuk nanti filenya ya. Nah, itu cara. Bisa juga kita lihat langsung di sini nilainya, dinilai ini ya, gitu. Nah, kelihatan ya. Ini setelah lain ya. Nah, ini kelihatan nilai-nilainya yang belum. Oke. Berikutnya kita kembali ke tugas tadi. Misalnya tugas pertama ya. Nah, ini kita lihat tugasnya. Yang sudah mengirimkan ini, kita klik ini. Nah, kita kasihkan komentar. Nah, kita gunakan kalau mau pakai suara rekaman voice note, gunakan add-on namanya ini add-on Mote voice note, rekaman asli suara kita ya. Jadi caranya kita klik add-on ini, Mote nama add-onnya ya, Mote. Kita klik, nah, kita ngomong tugas Anda bagus, luar biasa. Nah, kita klik lagi, nah, kita posting. Nah, ini nanti akan ada rekaman suara kita ya. Oke, kita cek di mana tadi, sini siswa. Nah, ada kan rekaman komentarnya. Kita ngomong tugas Anda bagus, luar biasa. Nah, itu jadi tips-tips seputar
Google Classroom. Mungkin ada yang terlewat ya karena saya lupa. Ya, secara garis besar, secara keseluruhan sudah saya obok-obok ya, sudah saya acak-acak semuanya. Mudah-mudahan kita tambah mahir ya menggunakannya, sehingga suatu saat setiap ada update perkembangan aplikasi kita bisa mengikuti. Jadi kalau kita pelajari aplikasi itu, kita harus sampai tahu ke akar-akarnya, caranya, alurnya. Kalau sudah tahu alurnya, kita bisa mudah menggunakannya. Itu tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.